Kondisi itu sangat memprihatinkan sekali karena sudah dipasung pada saat itu sudah 35 tahun. Otomatis ada kelupaan di dalam merawat. Salah satu ada mengantarkan makanan, minuman. Maka salah satunya kami dengan lihat mata kepala sendiri, klien ini, kami menyebut orang gangguan jiwa ini klien, ini adalah sudah makan kotorannya. Bahkan untuk minumnya dia kencing di daun talas kemudian diminum. Ada sesuatu keterlibatan mereka. Maka dengan kegiatan seperti ini, masyarakat ingin tahu ternyata orang gangguan jiwa itu sama seperti kita, butuhkan suatu bantuan, butuhkan suatu uluran tangan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Ya apa ini? Lemu ya, babang lemu ya. Kegiatannya apa ya Mas iki? Lapor. Nyapu. Wah, pinter nyapu ndek kene ta. Berkunjung dari satu rumah ke rumah pasien menjadi rutinitas sehari-hari bagi Subagiono. Perawat yang sekaligus kepala puskesmas Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ini tanpa lelah bergantian melintasi satu demi satu desa dengan sepeda motornya. Pasien yang dikunjungi Subagiono bukanlah pasien biasa. Mereka adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. Busung. Assalamualaikum. Ditemani ibu-ibu kader kesehatan jiwa, Subagiono dengan hangat menyapa. Ya apa besem ini? Lemu. Lemu ya, babang lemu ya. Memberikan perawatan dan mengecek kondisi kesehatan para pasien jiwa. Tahun 2011 menjadi awal mula Subagiono mengabdikan dirinya untuk merawat pasien jiwa. Laki-laki kelahiran Malang 9 Oktober 1968 ini tergerak hatinya saat pertama kali melihat orang dengan gangguan jiwa yang terasingkan di sebuah kandang hewan. Saat itu, Bagio masih menjadi staf perawat di Puskesmas Bantur. Sebelum awal kami inovasi ini tercipta, tepatnya sebelum tahun 2011, bahwa penyakit gangguan jiwa ini menjadi stigma yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah bahwa orang yang sudah mendapatkan penyakit gangguan jiwa ini tidak bisa disembuhkan karena sudah menjadi satu, itu keturunan, yang kedua adalah kutukan, dan ini meskipun sudah berobat kemana-mana, dia tidak akan mendapatkan kesembuhan atau misalnya kembali seperti semula. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami rubah paradigma itu, bahwa orang gangguan jiwa sebenarnya bisa disembuhkan dan bisa seperti kembali kepada warga dan masyarakat. Tak hanya stigma yang melekat di masyarakat, Subagiono juga melihat program penanganan penyakit jiwa seakan-akan masih dianaktirikan oleh pemerintah. Bagio yang berkarir sebagai perawat sejak 1990 berpendapat program penanganan penyakit jiwa belum mendapat perhatian yang sama dengan penanganan penyakit lainnya, baik dari porsi anggaran ataupun cakupan layanan kesehatan. Karena inovasi ini berasal dari suatu masalah, yaitu masalah program jiwa yang dimana program jiwa ini kurang mendapatkan suatu perhatian, dan di mana itu ada suatu fenomena juga di mana orang-orang dengan gangguan jiwa yang kurang begitu mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2011. Subagiono ingin mengubah penanganan penyakit jiwa dari yang sebelumnya berbasis rumah sakit menjadi berbasis keluarga dan masyarakat. Pasalnya, tak jarang orang dengan gangguan jiwa kondisinya tidak kunjung membaik setelah keluar masuk rumah sakit. Padahal, keluarga telah menghabiskan banyak biaya untuk berobat. Kondisi ini disebabkan stresor pada pasien jiwa.
Kebanyakan justru berasal dari perlakuan keluarga atau orang-orang terdekat. Dengan mengubah paradigma ini, Subagiono lebih sering turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi tentang penanganan penyakit jiwa. Oh, mbok seneni ngene impor terus Mbah. Wah, seneni. Ya, sabar ya. Seneni ya. Ya. Aku ini ngamuk ngamuk. Jadi nek ngamuk sampean kan ojo ngamuk. Ya, sumine iki loro ya. Nek sumine ngamuk kan jaman ngamuk. Dadi mbahe weras sing sumine loro. Ketidaktahuan masyarakat serta rasa putus asa keluarga yang telah habis-habisan membiayai pengobatan kerap kali membuat pasien jiwa berakhir di rantai pasung. Sebelum 2011, Bagio mencatat setidaknya ada 212 orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Bantur. Tak jarang pasien jiwa dipasung pada kondisi yang memprihatinkan, harus tinggal bersama dengan hewan ternak atau di ruangan tanpa alas dan dinding yang layak. Nah, kondisi itu sangat memprihatinkan sekali karena sudah dipasung pada saat itu sudah 35 tahun. Sehingga otomatis ada kelupaan di dalam merawat. Salah satu adalah mengantarkan makanan, minuman. Maka salah satunya kami dengan lihat mata kepala sendiri, klien ini, kami menyebut orang gangguan jiwa ini klien, ini adalah sudah makan kotorannya. Jadi dia beol, kemudian ditaruh di daun pisang, kemudian dia makan. Bahkan untuk minumnya, dia kencing di daun talas kemudian diminum. Bukan perkara mudah bagi Bagio untuk membebaskan pasien dari rantai pasung. Penolakan kerap datang dari keluarga pasien. Butuh waktu hingga 1 tahun untuk membebaskan semua pasien jiwa dari rantai pasung secara bertahap. Kesabaran dan ketekunan sangat dibutuhkan Bagio saat memberikan pengertian kepada keluarga dan masyarakat. Target kami sebenarnya bukan pada pasien, tetapi pada keluarga itu yang harus kita target utamanya. Bidikan yang pertama bukan pada pasien, tapi pada keluarga. Kalau keluarga ini sudah welcome, bisa menerima kami, kita membina hubungan saling percaya bahwa kehadiran kami ini adalah membantu mengatasi permasalahan, salah satunya adalah masalah kesehatan jiwa. Ada sesuatu keterlibatan mereka, maka dengan kegiatan seperti ini, masyarakat ini tahu ternyata orang gangguan jiwa itu sama seperti kita, butuhkan suatu bantuan, butuhkan suatu uluran tangan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Riuh rendah suara musik dangdut koplo terdengar meriah di aula Balai Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur pagi itu. Musik itu mengiringi beberapa eks-pasien jiwa yang asik berjoget. Hari ini, eks-ODGJ di Kecamatan Bantur siap untuk mengikuti posyandu jiwa yang rutin diadakan 1 bulan sekali. Ya, posyandu jiwa menjadi inovasi layanan kesehatan yang diinisiasi oleh Subagiono pada 2015. Pada intinya, posyandu jiwa ini bertujuan memantau kondisi eks-ODGJ agar tidak kembali mengalami gangguan kejiwaan. Mereka diajak untuk bersosialisasi, mengontrol kondisi fisik dan mental, serta mengungkapkan perasaan dan keluh kesah mereka. Di posyandu jiwa ini kita awali di tahun 2015. Kami mendapat inspirasi dari posyandu balita bahwa kegiatan posyandu ini kok lebih terpantau status kesehatan jiwanya, perkembangan kejiwaannya, kemudian terpantau juga peran serta dari masyarakat dan keluarga. Maka kami mengadop posyandu jiwa ini dengan posyandu balita.
Ada 5 pos pemeriksaan pada posyandu jiwa. Pertama, ekspasien jiwa bisa melakukan pendaftaran. Di meja kedua, ekspasien jiwa diperiksa fisiknya. Terus sering bersedih berlebihan buat Selanjutnya, di meja ketiga, ekspasien jiwa bisa mengungkapkan keluh kesah serta permasalahan yang dirasakan selama sebulan terakhir. Oh, kadang-kadang ngarit, kadang-kadang makan sapi. Sik minum obat, Mas. Perkembangan kemandirian ekspasien jiwa juga akan diukur dan dipantau pada Kartu Menuju Sehat Jiwa atau KMSJ. Kayak biasa. Di meja keempat, dilakukan konseling. Sementara meja kelima melayani pemberian obat dan vitamin. Selain kegiatan misal menggambar senam, biasanya ada modifikasi kegiatannya sendiri atau ada kegiatan-kegiatan lain yang juga menyenangkan atau seperti apa, Pak? Iya, sesuai dengan konsep posyandu, tidak hanya secara fisik, tetapi secara jiwanya. Ya. Tetapi di sini adalah kita juga melatih kemandirian para klien ODGJ ini untuk lebih berproduktif, melatih dengan keterampilan agar dia bisa menopang beberapa ekonomi yang ada di keluarga. Ini salah satu teman kita namanya Mas Niko ya, Mas ya? Iya, Mas Niko sekarang usianya berapa, Mas Niko? 21 Mas. 21. Mas Niko rutin nggak ikut posyandu sama Pak Bagio? Rutin hari biasanya bulan-bulan gitu loh. Balai desa sama di Sigonco Pak ya. Iya, Yes. sebulan sekali. Sebulan sekali ya, Mas? Apa kegiatan yang paling disukai Mas Niko? Ya seperti gambar sama buat kerajinan sih. Dipelajari tapi saya belum bisa. Cuma bisanya menggambar. Kalau kerajinan sulit cuma diajarin tapi aku belum bisa. Gitu. Kalau Mas Riko sendiri nih Mas, seneng nggak ketemu sama teman-teman yang lain, terus juga sama kader-kader? Sering seneng karena saya masih bersaudara gitu. Oke. Posyandu jiwa dilakukan secara meriah dan berlokasi di pusat desa untuk menarik masyarakat agar penasaran dan ikut bergabung dengan ekspasien jiwa. Harapannya, stigma masyarakat akan terkikis ketika mereka bisa berkegiatan bersama dengan ekspasien jiwa. Adalah bermuara dari stigma. Selama stigma masyarakat itu masih kuat, maka jangan harap orang-orang eks gangguan jiwa ini bisa diterima. Sehingga kita juga harus menyelesaikan tentang stigma. Lah bagaimana caranya stigma ini? Salah satu adalah keterlibatan mereka di dalam merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Kemudian pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan posyandu. Hingga April 2024, setidaknya ada 192 orang di 5 desa wilayah kerja Puskesmas Bantur yang dipantau kesehatan jiwanya. Mereka berasal dari desa Bandung Rejo, Sumber Bening, Bantur, Wonorejo, dan Srigonco. Surveillance yang dilakukan Subagiono di desa Srigonco misalnya, terdapat 25 orang yang pernah mengalami gangguan jiwa dan 362 lainnya berisiko mengalami gangguan jiwa. Selain genetik, kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut diindikasikan menjadi penyebab utamanya. Kami melihat dari sekitar 24 ODGJ di desa kami itu kebanyakan menengah ke bawah seperti itu. Jadi memang faktor ekonomi juga salah satu yang menyebabkan mungkin juga menyebabkan orang itu gangguan jiwa atau gangguan mental seperti itu. Kalau di sosial kami di Kabupaten Malang sendiri, prevalensi orang dengan gangguan jiwa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun sebenarnya ada peningkatan, tetapi ini juga meningkat ini karena teman-teman puskesmas ini penemuan kasusnya semakin baik. Di tahun ini angkanya sekitar 4.800, seperti itu.
Meski pada awalnya Subagiono memotori posyandu jiwa seorang diri, kini ada ratusan masyarakat yang simpati dan membantunya sebagai kader kesehatan jiwa. Mereka yang kebanyakan ibu-ibu dengan sukarela turut serta membantu jalannya posyandu dan berinteraksi dengan eks-pasien jiwa. Ada suatu keterlibatan mereka. Maka dengan kegiatan seperti ini, masyarakat ini tahu ternyata orang gangguan jiwa itu sama seperti kita, butuhkan suatu bantuan, butuhkan suatu uluran tangan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Salah satu kader kesehatan jiwa yang sudah lama bergabung bersama Bagio adalah Pujiari. Perempuan berusia 55 tahun ini awalnya mengabdikan diri sebagai kader balita dan lansia di posyandu desa. Namun, kini Puji merangkap menjadi kader jiwa. Ajakan dan arahan dari Bagio membuatnya yakin dan tak segan berinteraksi dan membantu kegiatan posyandu jiwa. Kalau menurut saya ya, lebih enak di jiwa, soalnya apa ya, saya itu merasa sangat dibutuhkan gitu loh, sangat dibutuhkan sama mereka. Terus ya asik aja kita menikmati dengan, apalagi kalau kita pas lagi stres gitu, kita melakukan kunjungan sama suami. Puji bercerita, banyak sekali pelajaran yang ia dapatkan setelah menjadi kader kesehatan jiwa sejak 2015. Meski tak mudah berinteraksi dengan ODGJ, namun ada kepuasan tersendiri ketika ia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu paling asik itu. Terus yang paling menyentuh lagi ya, begitu dia sembuh, Lebaran tuh dia nyari ke rumah saya, nyari ke rumah Pak Lurah. Katanya dia yang gini, gitu, bilang gini, berkat ibu saya sembuh. Itu waktu dikirim Lebaran itu pulangnya ke rumah sambil bawa bingkisan. Ya Allah, rasanya bukan bingkisannya yang kita nganu, tapi kebahagiaan bisa menolong. Setelah beberapa tahun berjalan dan dirasa efektif mengurangi jumlah ODGJ serta merawat eks-pasien jiwa, kegiatan posyandu jiwa kemudian mendapat perhatian lebih dari perangkat kecamatan. Kini, posyandu jiwa di Kecamatan Bantur didukung sepenuhnya oleh dana desa. Setiap tahunnya terdapat besaran tertentu dari dana desa yang dialokasikan untuk sarana prasarana. Kerja-kerja para kader kesehatan jiwa juga diakui melalui surat keputusan camat yang membuat para kader bisa mendapatkan haknya berupa upah meskipun jumlahnya tak seberapa. Karena menjadi home base posyandu jiwa ini satu sisi tidak enak-enak ya, karena ya kita menjadi tuan rumah, masa sih kita menjadi apatis. Maka melalui dana desa kita ada plot sendiri, karena memang dari kekhususan kita itu ada posyandu jiwa, maka di desa itu ada bantuan-bantuan dari dana desa. Selain itu juga ada pelibatan kader, kemudian pelibatan perangkat, juga sarprasnya terkait balai desanya, kemudian mobil siaga desanya. Kita all out untuk program yang sudah ditanam oleh Pak Bag ini dari tahun 2011. Orang dengan gangguan jiwa ini butuh ruang dan waktu, memanusiakan manusia. Jangan sampai dikucilkan, apalagi dilakukan diskriminasi. Jadi tetap mereka adalah manusia yang dalam kondisi yang perlu bantuan kita.
Kemandirian ex-ODGJ menjadi tujuan utama diadakannya Posyandu Jiwa di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Subagiono melihat banyak dari ex-pasien jiwa yang kembali mengalami gangguan kejiwaan karena tak bisa mendapat pekerjaan dan kembali terpuruk pada permasalahan ekonomi. Untuk itu, salah satu kegiatan rutin yang dilakukan pada Posyandu Jiwa adalah pelatihan kerja. Para ex-pasien jiwa diajarkan berbagai keterampilan, mulai dari yang sederhana seperti membuat sapu lidi atau membuat kain jumputan dengan teknik ikat celup. Awalnya, hasil karya para ex-pasien ini akan ditampung dan dibayar oleh para kader dan Subagiono. Namun, lama-kelamaan, giroh atau keinginan untuk membuka usaha membuat banyak ex-pasien jiwa yang berhasil bekerja, bahkan membuka lapangan kerja. Syukur alhamdulillah dari 212 itu begitu kita tangani selama evaluasi 5 tahun, itu hampir 70% dia kembali kepada keluarga dan bisa produktif. Dengan catatan pada saat kita temukan awal itu kondisinya tidak mengalami kecacatan. Ada beberapa pasien-pasien yang sudah mengalami kecacatan. Maka kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berproduktif seperti yang lain. Tetapi ada beberapa yang sudah bisa lebih mandiri dan produktif. Bahkan menciptakan suatu lapangan pekerjaan kepada orang yang lain. Ini adalah suatu hal-hal yang sangat membanggakan kami. Sinta Devitasari menjadi ex-pasien jiwa yang kini berhasil pulih dan bekerja sesuai passionnya, yaitu menjahit. Beberapa tahun silam, Sinta didiagnosa mengalami sindrom baby blues. Sinta mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan saat mengandung anak pertamanya. Hal itu membuat perasaannya lebih sensitif dan mudah marah. Kan waktu hamil, ya kebanyakan pikiran kayak gitu. Nggak tahu tapi mikir apa ya, tiba-tiba aja kayak gitu. Setelah berkonsultasi ke rumah sakit, Sinta akhirnya dirujuk untuk berobat ke Puskesmas Bantur. Sinta sadar dan tahu betul bahwa penyakitnya ini bukanlah bawaan lahir dan bisa disembuhkan. Untuk menutupi rasa khawatir dan ketakutannya saat hamil, Subagiono kemudian memberikan satu perangkat mesin jahit kepada Sinta. Ia berharap Sinta memiliki kesibukan dan aktivitas yang bisa membuatnya lupa akan rasa sakitnya. Dari situlah Sinta kemudian bangkit dan bisa berdaya. Kebetulan saya juga hobi menjahit, untuk di bidang jahit saya hobi. Jadi suka meneguh saya mencari kegiatan, kesibukan. Kebetulan tahu ada kalau di sini ada konveksi, terus saya melamar pekerjaan. Ternyata alhamdulillah bisa masuk kerja di sini. Bagi Subagiono, sudah sepantasnya ia sebagai perawat dan garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat untuk membantu menghapus stigma yang melekat pada orang dengan gangguan jiwa dan mendekatkan mereka ke masyarakat. ODGJ hanya perlu dirangkul dan didengarkan, bukan dijauhi atau dikucilkan. Orang dengan gangguan jiwa ini butuh ruang dan waktu, memanusiakan manusia. Jangan sampai dikucilkan, apalagi dilakukan diskriminasi. Jadi tetap mereka adalah manusia yang dalam kondisi yang perlu bantuan kita. Atas dedikasi dan kerja kerasnya, Bagio mendapat banyak pengakuan dan penghargaan. Di antaranya, Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Malang tahun 2013-2014, serta tanda penghargaan dari Menteri Kesehatan Nafsiamboy pada 2014. Tahun 2013, Subagiono juga mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, karena berhasil melepas pasung ratusan ODGJ
dalam kurun waktu 1 tahun. Tentunya kami sangat berterima kasih dengan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Bagio, dan itu menjadi role model untuk teman-teman di Kabupaten Malang, terutama teman-teman di Puskesmas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kutipan lagu kebangsaan inilah yang menjadi pengingat Subagiono untuk terus mengabdikan dirinya kepada pasien gangguan jiwa. Bahwa untuk memajukan suatu bangsa, yang pertama kali harus dilakukan adalah membangun jiwa masyarakatnya, baru kemudian bisa membangun raganya. Maka seharusnya tidak ada alasan untuk menomorduakan program kesehatan jiwa, karena dengan inovasi Posyandu Jiwa, ODGJ bisa kembali bekerja dan bersosialisasi dengan masyarakat, serta terbebas dari belenggu stigma. Sesuatu yang sangat membuat saya bertahan. Pada saat orang gangguan jiwa ini terabaikan, terisolasikan, atau mungkin terbuang, kemudian kita lakukan perawatan, kita lakukan asuhan keperawatan, memberikan kontribusi obat, kemudian kita lakukan pendekatan pada keluarga dan masyarakat, dia akhirnya bisa kembali pada keluarganya, bisa produktif, dan dia bisa berkarya sebenarnya. Dan mereka kembali seperti itu. Itulah yang membuat kami ini bangga sekali. Dan itu yang membuat kami bertahan.